Pernah gak sih kepikiran, zakat itu sebetulnya bikin harta kita berkurang atau justru malah bertambah? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas konsep zakat dalam syariat Islam. Ini tuh pilar penting yang ternyata bukan cuma soal memberi, tapi juga soal menyucikan diri dan menumbuhkan berkah. Yuk, kita mulai? Coba deh kita resapi barang kutipan dari Imam Al-Shawqani ini. Zakat itu katanya bisa menyucikan jiwa dari sifat kikir. Wah, dalam banget ya. Ini nih intinya. Soalnya, kata zakat itu sendiri punya dua makna yang luar biasa, suci dan tumbuh. Jadi, saat kita berzakat, kita tuh sebetulnya nggak sedang kehilangan harta, tapi justru lagi membersihkan jiwa kita sekaligus menyuburkan keberkahan. Oke, pertama-tama kita pahami dulu yuk makna di balik kata zakat itu sendiri. Karena ternyata artinya itu jauh lebih dalam dari yang mungkin kita bayangkan selama ini. Nah, lihat definisi ini. Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, bertambah, dan menyucikan. Ini kan kayak paradoks yang indah banget ya. Waktu kita memberi, harta kita justru diberkati untuk tumbuh. Para ulama juga menekankan dua sisi ini. Zakat itu membersihkan harta kita dari hak orang lain, dan pada saat yang sama menumbuhkan keberkahannya. Ini juga penting. Kita sering banget menyamakan zakat dengan infak atau sedekah. Emang sih semuanya sama-sama perbuatan baik, tapi ada satu perbedaan yang fundamental banget. Kalau infak dan sedekah itu sifatnya anjuran, sukarela. Nah, kalau zakat, beda. Zakat itu sebuah kewajiban yang terukur, pilar ibadah yang punya aturan mainnya sendiri. Oke, kalau zakat itu wajib, terus pertanyaannya, aturannya datang dari mana? Siapa yang menentukan? Nah, sekarang mari kita lihat landasan hukumnya. Pertanyaan ini penting banget loh, karena ini ibadah. Kita kan nggak bisa sekedar nebak-nebak atau kira-kira. Harus ada panduan yang jelas dan pasti, biar zakat yang kita keluarkan itu sah dan diterima. Jawabannya ada di sini. Praktik zakat di Indonesia itu landasannya kokoh banget. Dasarnya diambil dari kitab-kitab fikih klasik, lalu diperkuat lagi oleh regulasi resmi dari pemerintah dan juga fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi tenang aja, ada standar yang jelas dan seragam sebagai panduan kita semua. Sekarang, yuk kita dalemin lagi. Gimana sih para ulama dari berbagai mazhab itu mendefinisikan zakat? Walaupun intinya sama, tapi kalau kita perhatikan, ada nuansa-nuansa menarik di setiap perspektifnya. Coba perhatikan deh, gimana tiga mazhab besar ini merumuskannya. Mazhab Maliki misalnya, spesifik banget soal harta khusus. Terus mazhab Syafi'i cakupannya lebih luas, bisa harta atau jiwa. Beda lagi dengan mazhab Hambali yang menekankan ini sebagai hak yang wajib. Walaupun kalimatnya beda-beda, coba deh kita tarik benang merahnya. Semuanya sepakat. Zakat itu adalah hak yang wajib, diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Jadi ini bukan sekedar sumbangan suka-suka, tapi sebuah sistem hak dan kewajiban. Oke, cukup ya soal teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu pastinya. Gimana cara menghitungnya? Tenang, ternyata ada kok langkah-langkah praktisnya. Prosesnya bisa kita pecah jadi 4 langkah mudah. Pertama kita siapin dulu contekannya, alias peraturannya. Kedua, kita data dulu harta mana aja yang kena kewajiban zakat. Ketiga, kita cocokkan. Ini masuknya jenis zakat yang mana? Nah, baru deh yang terakhir, kita keluarin kalkulator dan hitung nilainya. Simpel kan? Dan biar kita semua tahu, langkah-langkah ini tuh bukan karangan loh. Ini beneran kerangka kompetensi resmi yang dipakai di dunia manajemen zakat profesional. Artinya apa? Artinya proses perhitungan zakat itu sistematis dan punya standar yang jelas. Tapi tunggu dulu. Pertanyaannya, apakah semua harta yang kita punya itu wajib dizakati? Jawabannya ternyata nggak juga. Ada 2 syarat utama yang harus, mesti terpenuhi. Nah, ini dia 2 kuncinya, nisab dan haul. Gampangnya gini, nisab itu ibarat batas minimum kekayaan. Kalau aset kita belum nyampe angka ini, ya kita belum wajib berzakat. Terus yang kedua ada haul, ini adalah syarat waktu. Harta itu harus udah kita miliki, udah mengendap gitu selama 1 tahun penuh. Jadi harus memenuhi syarat jumlah dan syarat waktu. Dua-duanya harus terpenuhi. Oke, setelah kita ngobrolin semua yang teknis-teknis soal hitungan, yuk kita mundur sedikit dan balik lagi ke pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih zakat ini begitu penting? Apa dampaknya buat kita dan buat komunitas kita? Inilah poin utamanya. Zakat itu kerennya bekerja di 2 level sekaligus. Secara vertikal, ke atas, ini adalah cara kita menyucikan harta dan mendekatkan diri pada Tuhan.
Tapi secara horizontal, ke samping, zakat ini ibarat mesin penggerak keadilan sosial. Zakat memastikan kekayaan itu nggak menumpuk di satu tempat aja, tapi terus berputar untuk menumbuhkan kesejahteraan bersama. Jadi, pada akhirnya, zakat itu jauh lebih dari sekedar angka di kalkulator kan? Ini adalah sebuah prinsip. Prinsip untuk terus tumbuh, untuk menyucikan diri, dan untuk peduli. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama, gimana ya caranya semangat tumbuh dan suci dari zakat ini bisa benar-benar kita wujudkan di komunitas kita sehari-hari? Mari kita pikirkan bersama.